Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Handi Setiawan dengan NIM 090206240033. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya pelajari dan yang saya dapatkan pada perkuliahan mata kuliah Cloud Computing pertemuan pertama. Yang pertama yaitu apa itu Docker. Docker adalah sebuah platform yang digunakan untuk membuat, menjalankan, dan mengelola aplikasi di dalam sebuah lingkungan yang disebut kontainer. Kontainer memungkinkan aplikasi dan kebutuhan yang diperlukan oleh aplikasi tersebut dijalankan secara terisolasi. Dengan Docker, aplikasi dapat dijalankan dengan lingkungan yang lebih konsisten, baik pada komputer sendiri maupun pada server. Kemudian, apa itu konsep dasar dari Docker? Dalam Docker terdapat beberapa konsep utama, yaitu Docker Image, Container, dan Docker Engine. Docker Image merupakan template yang digunakan untuk membuat sebuah kontainer. Kontainer adalah lingkungan yang menjalankan aplikasi berdasarkan image, sedangkan Docker Engine merupakan komponen yang digunakan untuk membuat dan menjalankan kontainer. Secara sederhana, image digunakan untuk membuat kontainer, kemudian kontainer digunakan untuk menjalankan aplikasi. Kemudian, instalasi Docker. Pada tahap pertama, yang saya lakukan adalah menginstal Docker pada komputer saya. Docker digunakan sebagai lingkungan untuk menjalankan berbagai aplikasi dalam bentuk kontainer. Setelah proses instalasi selesai, saya memastikan Docker dapat berjalan dengan baik. Docker juga menyediakan Docker desktop yang memudahkan pengguna dalam melihat dan mengelola kontainer, image, serta berbagai komponen Docker lainnya. Kemudian setelah mengunduh atau menginstal Docker, saya menjalankan MySQL dengan Docker tersebut. Setelah Docker berhasil diinstal, tahap berikutnya adalah menjalankan MySQL menggunakan Docker. MySQL merupakan sistem manajemen database yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data. Dengan Docker, MySQL dapat dijalankan di dalam sebuah kontainer sehingga tidak harus melakukan instalasi MySQL secara langsung pada sistem operasi. Perintah tersebut digunakan untuk mengambil Docker image MySQL yang nantinya dapat digunakan untuk membuat kontainer MySQL, yaitu dengan perintah docker pull MySQL. Kemudian menjalankan Nginx dengan Docker. Selain MySQL, saya pada pertemuan pertama juga mempelajari cara menjalankan Nginx menggunakan Docker. Apa itu Nginx? Nginx merupakan web server yang dapat digunakan untuk menerima dan melayani request dari user atau pengguna. Untuk mendapatkan image Nginx dapat digunakan perintah, yaitu docker pull Nginx. Kemudian setelah itu image tersebut dapat dijalankan sebagai kontainer. Contohnya dengan menggunakan perintah docker run min nama database Nginx min container min p 8080 min d Nginx. Perintah tersebut membuat kontainer Nginx dan menghubungkan port 8080 pada komputer dengan port 80 pada kontainer. Dengan demikian, Nginx dapat diakses melalui alamat localhost pada port 8080. Kemudian MySQL dan Nginx dalam Docker itu memiliki fungsi yang berbeda. MySQL digunakan sebagai database untuk menyimpan, mengolah, dan mengelola data, sedangkan Nginx digunakan sebagai web server untuk menerima dan melayani request dari user. Keduanya dapat dijalankan secara terpisah menggunakan kontainer Docker. Dengan konsep ini, setiap layanan dapat memiliki lingkungan masing-masing atau tersendiri dan dapat dikelola secara lebih mudah. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi pertemuan pertama
mata kuliah cloud computing saya mempelajari bahwa Docker merupakan platform untuk menjalankan aplikasi menggunakan kontainer. Saya juga mempelajari cara menginstal Docker, menjalankan MySQL sebagai kontainer untuk database, dan menjalankan NGX sebagai kontainer untuk web server. Penggunaan Docker dapat membuat aplikasi lebih mudah dijalankan, dikelola, dan dipindahkan ke lingkungan server maupun cloud. Dengan memahami Docker, saya mendapatkan dasar untuk mempelajari proses deployment dan teknologi cloud computing pada materi berikutnya. Sekian presentasi atau penjelasan materi yang saya dapatkan pada minggu pertama. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.